Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas technical update untuk ADA atau Cardano. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake ataupun cloning group. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Yang asli hanyalah yang ada highlightnya. Oke teman-teman, judulnya adalah Cardano Technical Update. Ini saya update tersendiri teman-teman ya. Baik, kita akan langsung menuju ke chart dari Cardano. Ini adalah Cardano dalam time frame 1 hari teman-teman ya. Dalam time frame 1 hari ada atau Cardano ya. Ada atau Cardano sudah kan secara time frame harian dia sudah turun, terus dia sudah naik, sudah tembus high-nya. Jadi saya tidak lagi menggunakan Fibonacci yang mencari koreksi, tetapi saya Fibonacci yang ini, yang kemarin ya, yang saya tidak lagi mencari Fibonacci yang di sini kemarin, terus mencari support enggak. Saya menggunakan Fibonacci yang satunya, yaitu yang ini. Dari sini ke atas ini. Fibonacci itu saya gunakan untuk melihat koreksinya Cardano atau ADA saat ini sudah sampai di berapa, seperti itu. Oke, sebelumnya supaya lebih enak kita perkecil dulu ya, seperti ini teman-teman. Sekilas ya, kalau kita lihat trending sekali kenaikan Cardano bisa dilihat dari sejak dia ininya, MACD lainnya, Golden Cross, MACD signal-nya, terus kemudian naik terus ya, selama itu belum pernah bersentuhan atau belum pernah terjadi dead cross MACD lainnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini MACD lainnya belum pernah dead cross. Ini juga pada saat kemarin terjadi koreksi di sini, ini MACD-nya juga sedikit turun, hampir menembus, tapi bukan hampir ya, turun mengarah ke MACD signal-nya tapi enggak. Terus di sini juga MACD lainnya hampir atau mengarah ke MACD signal tapi enggak. Ini juga terjadi koreksi sama. Dan pada saat itu juga histogramnya turun dan saat ini histogramnya juga turun, sama saja. Jadi kalau kita lihat memang sebelumnya setelah dia MACD lainnya menembus signal, bukan menembus, turun mendekati signal, dia setelahnya ada koreksi, ada naik ya, seperti itu kembali lagi. Nah, kita lihat juga untuk Cardano kali ini apakah akan seperti itu ya, apakah akan seperti itu. Kita lihat dulu dari tren ini aja, tren hariannya dulu teman-teman. Ingat tadi yang saya tarik adalah dari sini. Ya, oke. Saya tarik Fibonya. Perkiraan seperti ini teman-teman ya. Mungkin agak-agak meleset dikit, saya cek dulu apakah meleset atau enggak ya. Intinya di situ, oke. Ya, kita lihat. Itu dari kemarin untuk ADA atau Cardano ini juga masih terkoreksi di situ. Cuman bedanya hari ini dia sentuh di 23. Jadi 23 retracement teman. Jadi ini swing low-nya, ya, ini swing high-nya. Ya, terus Pak kok hari ini dipasangi MA ya. Ini ada saya pasangi MA20. MA20 ya karena biasalah MA20 kan batas antara bull dan bear, harga masih di atasnya, terus ada MA5, MA20. Nah, teman-teman kalau lihat nih sekarang di MA, di garis MA-nya, saya hapus dulu ininya. Oke, saya hapus Fibonacci-nya biar teman-teman bisa enak ya. Sebentar. Nah, teman-teman kalau lihat nih, sejak dari swing low di sini, terus dia terjadi golden cross. Golden cross-nya ada di sini. MA5 ke 200. Kalau MA20 ke 200-nya agak di sini, agak di belakang. MA20 ke 200 enggak sempat golden cross, teman-teman. Jadi dia melewatin aja seperti ini. Jadi kuncinya di sini adalah dari awal sebenarnya, dari awal di sini, kalau teman-teman lihat dari awal, memang ada ini selalu terjaga harganya di atas MA200. MA5 dan 20-nya selalu terjaga di atas MA200. Jadi ketika sentuh sebentar di sini teman-teman.
Jadi di area sini teman-teman perhatikan MA5-nya hampir masuk ke MA200 tapi nggak jadi. Ini kejadian pertama, harganya hampir nyentuh MA200 terus mantul. Nah, kalau yang di sini harganya nyentuh sedikit, masuk sedikit ke MA200 terus masuk lagi. Jadi naik lagi lah seperti itu. Jadi dia terjaga di MA200 terus. Ya, teman-teman bisa lihat praktis di sini. Nah, sejak itu di sini dia sangat trending. Trendingnya ini, kekuatan trennya itu bisa dilihat dari jarak MA5 ya, kemudian MA20 dan MA200. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat ini MA5-nya, ini MA20-nya, ini MA200-nya, sepanjang jarak ini teman-teman, jarak antar MA ini masih jauh, masih membuka, dia masih trending. Dan kalau kita lihat memang dalam pergerakan dari ADA Cardano ini, di sini nih dia trending sekali, terbukti dari jarak ketiga MA-nya saling berjauhan. Oke, secara MA saya bahasnya cukup di situ. MACD-nya tadi juga sudah. MACD-nya memang dia ada mengarah ke bawah. Histogramnya juga cenderung turun, tapi belum tentu dia akan turun teman-teman ya. Karena di sini juga pernah seperti itu. Belum tentu dia akan turun. Kita mesti ngelihat dulu beberapa saat kemudian. Nah, kalau kita lihat nih dari swing low tadi udah saya gambar, terus swing high ke atas dia terkoreksi ya. Koreksinya hari ini sebenarnya masih tepat di 23 retracement dan dia mantul. MACD saya udah nggak perlu, saya hapus saja biar besar seperti ini. Dia mantul teman-teman. Tetapi kalau ini teman-teman gunakan untuk trader-trader futures, mungkin teman-teman masih kurang data. Ya, kurang data. Kenapa ya? Ini kan gambar besarnya dalam tren naiknya ini dia memang koreksi-koreksinya ya dalam batas ini. Saat ini dia baru terkoreksi sampai 23. Apakah akan terkoreksi lebih dari 23? Saya tidak tahu. Karena dengan kondisi saat ini pun dia nyampe di 23 dan mantul. Itu sebenarnya seperti yang kemarin juga di sini. Nah, di bawah ini juga dia terkoreksi sebentar di bawah sampai 23 terus kemudian turun hampir ke 38. Dia kenapa yang kemarin mantul? Kalau kita lihat di sini juga karena ada, kalau teman-teman lihat di sini karena pada saat itu area ini adalah, nah ini loh, ya. Area ini adalah mantul karena ada demand. Sebelumnya adalah support atau demand lah, ada di area di sini ada area demand, ada area support seperti itu. Ini teman-teman bisa lihat dalam time frame yang lebih pendek. Seperti ini, ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kan ada resistan sebelumnya. Ya, terus di sini candlenya cukup ngumpul, jadi ini bisa menjadi penahan penurunan dari ADA atau Cardano itu. Saya kembalikan ke chart yang lebih gede. Nah, kalau tadi kita gunakan chart panjangnya, untuk melihat pergerakannya dari Cardano itu, seperti ini ya, koreksinya sampai 23 dan mantul. Nah, ini adalah gambar besarnya. Teman-teman akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Itu di time frame yang lebih pendek. Kalau tadi adalah time frame harian, sekarang saya akan bawakan time frame yang lebih pendek. Yang tadi kan ini teman-teman ya. Tadi ini, oke. Sekarang saya akan berikan gambaran yang lebih jelas. Yaitu bukan dari itu, tapi dari sini aja. Kalau dari sini saja kita bisa lihat koreksinya. Dia itu sudah sampai 38. Dan saat ini dia ada pantulan di situ karena kalau kita lihat, jadi kita ngelihat histori harganya teman-teman ya, histori harganya. Nih seperti ini. Dia di sini dia ada pantulan ya, bisa jadi karena di sini memang ada sebelumnya ada resistan yang mana dia bisa menjadi demand, dia bisa menjadi apa ya istilahnya, ini kan dulu resistan, bisa menjadi support. Terus kemudian kalau kita lihat di sini
Dari swing low ini saja ke sini, memang ada kemungkinan area terkuat dia koreksi yang menimbulkan minat orang tuh di sini. Jadi area sini. Alasan saya adalah ini adalah 50 retracement. 50 retracement dan di sini adalah ada candle. Nah, se-ekstrim-ekstrimnya koreksi mungkin bisa sampai ke sini karena di sini ada juga ini. Tergantung marketnya, kalau kondisi marketnya kurang sip, mungkin akan koreksi lebih lanjut. Tapi kalau enggak ya kemungkinan juga bisa jadi di 38 ini akan mantul seperti itu. Kita nggak bisa menebak yakin akan ke situ enggak karena kita nggak bisa ini ya. Kita ngikutin aja bentuk candlenya kok masih. Kalau tadi kan udah cukup oke ya mantul dari 38 atau 23 kalau yang tadi. Kalau sekarang di 38 udah mulai mantul, candle ke 4 jam berikutnya udah mulai mantul tetapi ini masih doji bentuknya. Bentuk candlenya masih doji. Nah, bagi teman-teman futures account tentu menggunakan chart yang lebih pendek. Ini. Nah, kalau teman-teman pengguna akun-akun yang akun futures nih seperti ini, gunakan, saya sendiri juga menggunakan apa ya? Tren yang lebih pendek. Yaitu tren ini, tren-tren yang lebih pendek lagi untuk trading futures. Nah, kalau di trading futures seperti ini harga dari ada ya ini hanya dari swing low ini, swing high ini. Dia terkoreksi 23, 38 tidak kuat 38 ya. Dia mantul. Tidak kuat 38 dia tidak ke sini targetnya. Dia nah ini saya nggak bisa lihat, berarti harus kecilin. Nah, di sini teman-teman dia tidak kuat di 38 ya, 38 dia ketemu 61, bener. Berarti dia tidak kuat di 38, dia nyampe targetnya di 61 ketemu. Nah, dari 61 dia naik sampai 38 minimal udah bisa berhasil dan 23 oke. Kemudian tidak kuat lagi 38, nyampe lagi targetnya di sini, turunnya 61, 61 naik lagi 38 seperti itu. Nah, sekarang juga sama, di sini dia kembali lagi ke 61. Jadi ada kemungkinan penguatan dia di 2,7. Itu ini ya, istilahnya range pergerakan dia dalam time frame yang lebih pendek 4 jam seperti ini. Jadi, saya nggak kalau teman-teman mau scalping di futures, tentu tidak bisa menggunakan daily chart kan. Ini chartnya yang saya gunakan aja 1 jam. 1 jam juga kadang bahkan 15 menit. Nah, 1 jam analisa saya ya itu dengan menggunakan jangka pendek ini tadi. Jangka pendeknya adalah ini ya, yang saya kasih warna kuning, teman-teman. Jangka pendek yang saya gunakan adalah kuning yang tebel mana ini? Ya, ini. Ini jangka yang saya ambil ketemu support-supportnya ya. Terus dari support-support itu ketemu gerakannya dia kan antara di sini support terus ini 38 kisarannya ini dan overshoot sedikit. Nah, kalau dari sini teman-teman bisa ngelihat bahwa sideways dia kan ya seperti ini. Sideways-nya dia. Saya kasih ini gambarnya lebih jelas. Oke, teman-teman, sebentar. Saya harus beri warna yang lebih jelas dulu sebentar. Saya beri warna kuning saja yang tebel. Jadi seperti ini kan polanya jadi. Nah, itu antara tidak kuat di 38, target turunnya di 61. Mantul dari 61, target naiknya minimal di 38. Seperti itu. Lagi turun di situ. Dia membentuk pola-pola di sini dan pola resist dan supportnya itu mengikuti Fibo yang ada. Dan dia overshoot sedikit tadi ketemu MA5, MA200 dan mantul ke atasnya. MA200-nya ini tepat di Fibo 78,6. Nah, ini kalau saya akun spot ya, teman, akun futures. Tapi biasanya saya mantaunya di 15 menit. Sama aja sih sebenarnya sama, jatuhnya sama. Ya, seperti ini. Jadi kalau di dalam tren besarnya tadi ada itu koreksinya sampai 23. Tapi kalau dalam tren-tren yang lebih kecil, teman-teman bisa pecah sendiri seperti yang saya bikin tadi. Seperti ini, kalau ini saya kembalikan ke 4 jam. Ya, seperti ini kan kira-kira.
Nah, seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini kan? Nah, jadi ini tren naik dulu, terus ini tren turunnya ya. Tren turunnya kan sama sini. Tren turun, tren besarnya adalah ini. Dan tren kecilnya saya ngambil hanya ini. Ini untuk yang trading futures. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kira-kira seperti itu kalau dalam tren kecilnya dia udah koreksi banyak sampai 38 sampai 61. Tapi kalau dalam tren besarnya dia baru terkoreksi kisaran 23 retracement. Jadi kita mesti memandang tren besarnya ya. Tren besarnya baru terkoreksi 23 retracement. Kalau tren kecilnya ya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, update untuk ADA atau Cardano.